Halo, Mas Sohib. Halo, terima ini, kasih. Ini tamu yang luar biasa ini buat kita. Pada kesempatan kali ini dikunjungi oleh salah satu komisioner. Ya, masih komisioner ya? Masih, alhamdulillah masih. Komisioner KPU Kabupaten Lamongan. Komisioner KPU Kabupaten Lamongan itu adalah salah satu lembaga yang punya kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu, menyelenggarakan pilkada. Nah, pertanyaannya, kalau ndak ada pemilu, ndak ada pilkada, teruslah apa, Mas Sohib? Sebenarnya banyak tugas penyelenggaraan itu. Misalnya katakanlah data pemilih itu kan tidak hanya dilakukan terus ya, rekapnya itu. Oh, maksudnya untuk pendataan itu meskipun tidak ada momen pemilu atau pilkada tapi tetap terus dilakukan. Nah, itu jadi itu tugasnya ya. Apa tadi? Tidak hanya itu saja. Nah, apalagi juga pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih. Dan juga tugas-tugas lain. Tugas-tugas lain ini. Ya misalnya seperti katakanlah, misalnya ya. Jadi pasca pemilihan, mohon maaf saya sebut pemilihan bupati karena pakai kata-katanya sudah berganti ya, pemilihan bupati. Pasca pemilihan bupati 2020, jelaskan bagaimana masyarakat itu mampu mengakses informasi terkait hasil pemilihan ataupun tahapan-tahapan yang sudah berjalan setelah pemilihan. Nah, maka kita juga punya kewajiban untuk memberikan informasi terhadap masyarakat sebaik mungkin. Lah, informasi itu seperti apa? Apakah masyarakat harus datang ke KPU? Ya. Kan di era 4.0 ini, era di mana aktivitas manusia itu sudah digantikan internet. Jadi maka kita harus punya strategi. Lah, bahasa strategi, sebenarnya strategi ini kan diksi yang selalu digunakan untuk perang, tapi tidak sebenarnya. Nah, strateginya adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya apa? Nah, gimana itu? Singkatnya untuk untuk supaya masyarakat tadi tahu hasil pemilihan, bagaimana caranya? Mungkin bisa saya bahasakan bahwa KPU sedang membuat terobosan inovasi mengenai agar bagaimana masyarakat mudah untuk mengakses informasi dari KPU, begitu ya? Nah, siap. Itu wujudnya apa? Inovasinya. Jadi masyarakat bisa lihat hasil pemilihan atau tahapan-tahapan pemilihan di pemilihan bupati kemarin 2020. Kan ada website KPU Lamongan, kan ada Facebooknya dan lain-lainnya. Nah, itu mungkin bisa dikunjungi. Kan begitu. Ada isinya. Ada. Karena kadang websitenya ada, setelah dikunjungi isinya nggak ono. Ada, kan ada berita-beritanya di situ. Oh ya, ada update ya, selalu update ya. Alhamdulillah sekarang update terus. Berarti memang ada petugas staf KPU yang ditugaskan untuk mengupdate informasi kaitannya dengan tugas-tugasnya KPU. Iya. Oke, itu mantap itu. Ya. Nah, terus tadi selain bahwa masyarakat kan menganggap loh KPU itu kalau tidak ada pemilu, tidak ada pilkada, terus laopo. Ternyata kan tadi Mas Sohib sudah menyampaikan bahwa tugasnya banyak, termasuk diantaranya yang menarik tadi adalah pendidikan pemilih. Ya, betul ya. Iya, pendidikan pemilih. Terus apa lagi? Tadi selain pendidikan pemilih apa lagi, Mas Sohib? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran pemilih data pemilih berkelanjutan. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan apa itu maksudnya? Jadi kan setiap pilkada itu kan pasti ada
daftar pemilih kan. Nah, sedangkan daftar pemilih ini kan selalu dinamis, berubah-ubah terus. Ya, setiap bulan pasti kan ada yang meninggal. Ada yang dari pemilih pemula misalnya yang awalnya umur 16 menjadi 17 kan bisa mempunyai hak pilih, dan itu kan harus dimutakhirkan terus gitu loh. Terus makanya ada yang meninggal. Iya. Kemarin di Pilkada ikut menjadi pemilih, tapi nanti di 2024 misalkan ternyata sudah tidak ada ya. Nah, itu kan dinamis dia. Maka di sini KPU ya harus melakukan terus pemutakhiran terus, berkelanjutan terus. Kan begitu. Itu seperti apa ya, bentuk kerja teknisnya bagaimana itu untuk melakukan pemutakhiran data tadi? Itu kan digawangi oleh divisi data. Divisi data. Divisi data dengan bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Nah, contohnya stakeholder itu ya bagaimana Dukcapil, bagaimana perangkat-perangkat desa, kan itu bisa bekerja sama, memberikan informasi misalnya. Dengan bahasa lain, KPU berkolaborasi dengan beberapa pihak, ada Dukcapil, ada pihak pemerintah desa dalam proses pemutakhiran data. Betul begitu ya? Betul. Nah, terus selain itu apalagi yang mungkin dilakukan oleh KPU ketika momen pilkada, momen pemilu itu tidak ada? Karena kan sekarang kan menyambut 2024. 2024 itu kan sudah ya? Serentak. Sudah? Belum tahapan belum dilakukan. Enggak, maksudnya proses untuk persiapan menuju 2024 sudah dimulai. Persiapan internal. Internal itu maksudnya ya kajian-kajian mengenai bagaimana 2024 ke depan, potensi-potensi apa saja itu kan dikaji, penguatan internal. Makanya di divisi teknis itu kan ada menjalankan kelas teknis yang dilaksanakan oleh KPU se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur, seluruh kabupaten di Jawa Timur oleh divisi teknis. Nah, begitu juga ini divisi sebentar, data. Mas Sohib, saya potong dulu. Ini menarik ini. Jadi Mas Sohib ini kalau di KPU itu di divisi teknis. Ya. Nah, coba disampaikan ke masyarakat dulu sebelum kita jauh membahas lebih detail terkait dengan divisi teknis. Nah, barangkali bisa disampaikan secara sekilas. Di KPU itu divisinya ada divisi apa lagi? Soalnya tadi ada divisi data juga. Iya. Jadi ada teknis penyelenggaraan, ada divisi perencanaan dan data, data datin ya. Dan kemudian ada divisi logistik, keuangan dan logistik. Itu digawangi ketua. Ada divisi partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Parmas, Parmas, divisi Parmas itu digawangi oleh Pak Anam. SDM, divisi Parmas, pendidikan pemilih, SDM itu digawangi oleh Pak Anam. Jadi ada divisi data, Parmas, terus divisi teknis, divisi logistik, begitu ya di KPU. Divisi hukum, itu ada juga. Berarti itu publik supaya tahu. Nah, ini sekarang karena kebetulan Mas Sohib ini ada di divisi teknis, nah barangkali bisa disampaikan tupoksinya apa saja di divisi teknis itu. Nah, tentu divisi teknis itu banyak orang menganggap bahwa teknis itu jantungnya pemilu. Kenapa dikatakan jantungnya pemilu? Karena teknis itu pertama bagaimana menangani pencalonan, menangani penetapan calon, menangani pungut dan hitung, menangani rekap, itu divisi teknis, salah satu yang digawangi oleh divisi teknis. Pungut dan hitung itu kan jantungnya pemilu salah satunya. Betul. Termasuk jumlah akhir dari hasil pemilihan umum itu divisi teknis tentunya yang tahu lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Ya, saya rasa semua tahu lah. Tahu. Karena kan segala sesuatu kan di KPU ini kan pleno sifatnya kan. Pleno, maka ya
semua divisi Pleno sudah itu tahu. maksudnya bagaimana? Ya informasi apapun atau kebijakan apapun yang harus kita ambil itu kan diplenokan. Jadi ya sebenarnya semua divisi itu ya kerjaan kita semua berlima, itu aja. Itu loh. Oke. Berlima itu kan komisionernya ya. Iya, maksudnya komisioner. Komisioner ini kan mestinya dibantu juga dengan staf-staf ya. Iya. Staf yang ada di KPU. Begitu. Nah, sekarang melanjutkan tadi, kalau untuk divisi teknis sekarang kalau kita mau sedikit mengevaluasi dari proses penyelenggaraan pilkada kemarin, itu kira-kira apa catatan-catatan penting yang menurut Mas Sohib penting untuk dijadikan sebagai pelajaran ke depan supaya penyelenggaraan menjadi lebih baik? Salah satunya sebenarnya yang ingin saya jadikan catatan adalah Sirekap ini kan bagus banget. Ini gebrakan KPU terkait Sirekap ini. Karena Sirekap itu modelnya transparan. Semua orang bisa mengakses. Hasilnya juga cepat. Hanya saja kemarin yang saya jadikan catatan terhadap Sirekap ini adalah terjadi servernya down, tidak kuat. Harapannya di 2024 nanti kita masih menggunakan Sirekap dan servernya tidak down. Itu karena Sirekap ini dari TPS ya, hasil C plano itu, hasil pemilu TPS itu dipoto, hasilnya langsung naik. Jadi semua bisa mengakses hasilnya. Karena sama persis dengan C plano itu, berupa foto, sama persis. Jadi tidak ada manipulasi di sana. Nah, cuman hanya saja catatannya servernya saja yang harus lebih ditingkatkan agar kedepannya tidak down. Nah, bisa lebih didetailkan lagi ya barangkali. Sirekap ini semacam aplikasi atau semacam alat atau apa? Aplikasi. Ya. Aplikasi untuk menghitung. Untuk rekapitulasi. Untuk rekap. Proses rekap suara. Nah, ini bedanya dengan kalau yang sebelum Sirekap apa namanya Mas? Situng. Nah, bedanya dengan situng apa? Kalau Sirekap ini kan, kalau situng itu jelas ada perbedaan. Kalau situng itu kan melalui tahapan-tahapan. Melalui misalnya dari TPS ke desa, ke TPS, ke PPK. Dan itu juga ada proses penyekenan. Kalau Sirekap itu kan bedanya satu. Sirekap enaknya satu. Dia tidak harus menyeken. Jadi hasil dari perolehan suara di TPS itu cukup dipoto. Hasilnya itu dipoto. Foto saja. Ya. Enggak perlu scan. Foto biasa begini ya. Foto. Enggak perlu scan. Dia cuma foto saja. Foto. Enak itu di situ. Difoto terus kemudian dimasukkan itu di aplikasi. Di aplikasi kan ada itu. Nanti bisa masuk. Lah begitu juga Bawaslu misalnya. Bawaslu juga bisa mengakses. Karena di situ ada menu untuk Bawaslu. Menu bisa langsung terkirim ke PTPS itu loh. Yeah. Ada juga menu untuk saksi. Nah itu. Jadi Sirekap. Begitu selesai difoto, yang foto ini berarti KPPS difoto oleh KPPS ya. Yang difoto ini berita acara atau pleno? Yang difoto ya C hasilnya itu. C hasil penghitungan itu loh. Nah, C hasil itu difoto, kemudian dimasukkan ke aplikasi. Begitu masuk ke aplikasi, maka ini bisa diakses oleh banyak pihak. Bawaslu, saksi begitu ya. Bisa mengakses semuanya. Sehingga dengan demikian seharusnya ini lebih transparan ya kan? Karena semuanya bisa ikut mengontrol hasil dari pemilu pilkada. Nah, terus tapi kemarin problemnya adalah server. Iya. Nah, kalau untuk satu momen saja pilkada ya itu servernya
masih masih belum bisa mengakomodir ya. Lalu nanti bagaimana ini di 2024 yang banyak momen, bukan hanya pilkada tapi juga pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Itu kira-kira bagaimana Mas Sohib? Loh, kalau saya tetap optimis. Ya optimis, Sirekap masih bisa digunakan. Oh gitu. Ya, kemarin itu kan pemakaian pemula. Ya namanya pemula itu ibaratnya kan baru pengenalan. Ya. Namanya mengenal itu kan belum tahu sampai sedalamnya. Ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang ini kan masih optimis saya. Kenapa saya optimis? Karena sampai sekarang ini terus diperbarui terus, diuji cobakan. Kan waktunya kan masih agak lama nih untuk penggunaan Sirekap. Lah, jarak waktu dari pilkada kemarin, pasca pilkada kemarin sampai ke 2024 kan jaraknya masih ada sekitar 3 tahunan lebih lah, 4 tahunan lebih, 3 tahunan lebih. 3 tahunan lebih lah. Waktu lama inilah itu di-upgrade terus, diperbaiki terus. Nah, ini saya yakin, saya optimis bahwa Sirekap itu bisa menjadi solusi di kedepannya. Nah, itu untuk proses mengupload tadi ya, mengupload ke aplikasi itu membutuhkan akses internet tentunya ya. Tentu. Nah, kalau membutuhkan akses internet berarti butuh jaringan yang bagus, jaringan internet. Untuk Kabupaten Lamongan sendiri bagaimana, Mas Sohib? Alhamdulillah. Dari 400 berapa? 74 ya. 3.071, sekarang 3.000-an kemarin TPS. Oh, TPS. Ya. 3.000 lebih TPS. Ya, sekitar itu. Itu tidak ada yang mengalami kendala. Alhamdulillah, kemarin kan makanya sebelum Sirekap itu digunakan, itu kan ada namanya cek sound berarti, cek sinyal dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah di wilayah Lamongan semacam ada simulasi begitu ya. Ya alhamdulillah ceknya. Makanya alhamdulillah lancar. Ya tidak hanya itu saja. Ceknya lancar semua di daerah Lamongan. Bahkan diberi bisa diakses ke Google Map kemarin itu. Kalau KPU itu apa namanya saya lupa itu kemarin itu. Berarti dipastikan bahwa dari titik-titik TPS yang ada 3.000-an titik itu tadi, dan ini kan tidak menutup kemungkinan nanti kan jumlah TPS bertambah ya kan. Itu tidak ada yang mengalami kendala soal sinyal ya. Insya Allah. Ini luar biasa ini. Jadi Sirekap dapat saya sebut sebagai terobosan dari KPU untuk membuat hasil pemilihan itu lebih transparan, karena begitu selesai dari TPS langsung diupload di aplikasi yang namanya Sirekap. Begitu masuk di Sirekap semuanya bisa mengontrol, begitu ya. Siap. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi. Mas Sohib, tentunya ini lebih menarik dan coba nanti akan kita lebih dalam lagi mengenai teknis penyelenggaraan pemilihan umum.